Jawa Timur. Nah, termasuk Singosari yang sudah pernah ke Singosari, itu adalah sebuah artefak. Nah, artefak ini untuk apa ya? Sebagai perenungan, penghayatan bahwa pelestarian itu perlu dilakukan, maka bisa dilakukan melalui karya seni. Himbauan, kepedulian, sesuatu yang menyentuh hati, yang membahagiakan, itu bisa tercurah lewat karya yang bisa Anda tampilkan. Sebagai insan seni, bukan sekedar akademisi, kalian berkarya. Nah, apa yang disampaikan lewat karya-karya yang ada pada pameran ini juga bisa menginspirasi semuanya, bukan hanya karena saya lukis atau patung, ternyata juga bisa menginspirasi pada yang membuat ilustrasi, karena dia bisa mengangkat ide-ide dari candi-candi atau situs-situs yang ada di Jawa Timur, apalagi yang memang berasal dari Jawa Timur, atau mungkin kota-kota lain yang ada atau daerah-daerah lain di pedesaan, di perkampungan, di mana kalian berasal misalnya. Ketika saya berbicara dan bercerita dengan Bapak Stem sebagai yang pengkarya, seniman yang menampilkan karya berwarna biru ini, ada bertanya dari candi mana ya? Nah, dia ternyata itu mendapatkan ide itu dari pura-pura yang ada di Bali, di mana yang ingin disampaikan adalah bagaimana seorang dewi menuangkan tinte. Nah, tinte itu adalah kehidupan, air kehidupan, di mana tubuh manusia juga terdiri dari 75% air. Nah, artinya air kehidupan, tanpa itu semua kita tidak hidup. Nah, bagaimana memelihara air supaya dia tetap sehat, bagaimana menjalin kebersamaan supaya tetap sehat. Nah, seperti itulah yang diharapkan, bahwa jangan sampai tercemarkan, jangan sampai kita kehilangan hakikatnya, karena itulah yang akan menjadi sebuah perenungan dan apa yang bisa kita karyakan melalui ide-ide gagasan yang brilian yang berasal dari situs-situs peninggalan masa lalu yang tetap lestari hingga masa kini. Jadi nanti melalui talk show diharapkan akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari pengalaman Bapak Stem, kemudian dari Bapak Cahyo, karena beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas sekali yang bisa dibagikan. Ambil kesempatan untuk tanya jawab sehingga nanti akan memperluas wawasan daripada kalian semua. Terima kasih kehadirannya insan seniman dari berbagai komunitas. Ada Bapak Yon, ada Pak Agung dari Universitas Negeri Malang, ada Bapak Bambang Awe dari Dialektik Galeri, ada teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan, ada Mas ini dari Warta 12, Mas Eri, ya ada siapa lagi, malam pembukaan itu luar biasa. Insan seniman Kota Malang, Kota Batu bisa hadir. Saya berterima kasih mewakili sahabat dari isi Denpasar yang sempat berpameran di Malang, tepatnya di Galeri Indonesia. Demikian yang bisa sebagai prolog yang saya sampaikan, dan selamat berdiskusi melalui talk show ini. Kita yakinkan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Baik, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk Ibu Feni, selanjutnya kami serahkan ke moderator Bapak Agung Buwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah hadir di gedung Mason Art Gallery. Terima kasih. Mungkin ini adalah pertama kali datang ke sini atau sudah kedua kali. Gedung ini terbuka sebagai tempat berkreasi. Adik-adik mahasiswa kalau mau melakukan aktivitas silakan gunakan tempat ini semaksimal mungkin. Kita bisa kolaborasikan apa yang bisa kita jadikan bagian dari pengembangan dunia seni di Kota Malang. Oke, untuk menambah pengembangan dunia seni di Kota Malang, hari ini saya ingin menghadirkan dua orang narasumber yang akan berbicara tentang
yang digawangi oleh Pak Dr. Iwayan Setem dan Pak Anies Raharja. Nah, pada karya-karya beliau ini, khususnya karya Pak Setem, ada hal yang menarik yang membuat Pak Dwi Cahyono, arkeolog sejarawan, ingin mengulik. Karena sepertinya ada ikonografi yang selaras dengan masterpiece-nya karya-karya era Singosari. Biar tidak terlalu berpanjang-panjang kata dan berlebar-lebar, saya panggil Bapak Dr. Iwayan Setem, SN, MSN. Beri aplaus. Ya, boleh Pak. Selanjutnya, saya juga ingin memanggil sahabat saya nih. Ini sahabat saya yang dari dulu bisa bersatu dengan kami di tim Ahli Cagar Budaya. Selamat datang Mas Igor. Beri aplaus untuk Mas Dwi Cahyono. Oke, kita sama sehat aja ya. Kalau Mas Dwi Cahyono kemarin bilangnya ini adalah sama sehat budaya antara budaya Jawa dan budaya Bali. Dan ini bersatunya di Masuk Art Gallery. Luar biasa. Oke, kita bincang-bincang bebas saja, nanti teman-teman adik-adik mau bertanya silahkan. Apa yang mau ditanyakan langsung di raise hand, tanyakan. Namun jangan lupa supaya nggak kelaparan, kita sediakan kue-kue. Pas Setem dan nyiapkan kue, ada kopi, ada teh, feel free ya, langsung diambil aja. Gitu ya. Untuk kesempatan yang pertama, Pak Setem bisa diceritakan nggak Pak? Karya Bapak, mengapa ada banyak hal-hal yang terkait dengan karya seni arkais, katanya Pak Budaya arkais, karena dia arkeolog Pak. Ini gabungan antara dunia seni rupa dengan dunia arkeologi. Nah, apakah sengaja atau nggak sengaja atau bagaimana? Mungkin Pak Setem bisa cerita penciptaannya, penciptaan karyanya. Mohon Pak Setem. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selalu rahayu. Yang saya hormati tentu ada banyak sahabat di sini, ada Pak Agung, termasuk juga Pak Bambang, para maestro, para seniman, para pengamat seni ya, khusus juga Pak Dwi ya, sudah berkenan untuk mengulik karya saya ya, untuk menghubungkan dengan arkais tentang apa namanya masterpiece Singasari. Nah izin ya untuk nanti kita berbagi mungkin yang akan membahas ikonografinya untuk para pakarnya Pak Dwi. Nah, saya cukup cerita tentang bagaimana saya berkarya. Nah tentu dalam konteks berkarya ada banyak artwork ya yang meliputi, sehingga saya menghasilkan apa yang sudah tersaji di depan yang kita pamerkan sekarang. Nah, artwork pertama tentu ada apa namanya impact dari keluarga. Nah, keluarga saya, keluarga kecil saya itu berasal dari satu daerah ya di Gunung Agung yang merupakan daerah dimanapun Bali itu untuk apa namanya arkeologinya ya, termasuk juga budayanya masih kental. Bagaimana saya hidup dalam ritus agama Hindu, termasuk juga dalam tradisi berkesenian ala Bali ya. Nah itu sudah dipupuk dari kecil. Itu menjadi terbiasa ketika ke pura, termasuk juga ke tempat-tempat suci yang namanya lilin, yang namanya patung, yang namanya pertima, dan hal yang merupakan media untuk menjadi semacam kita tempat rumah Tuhan ya.
itu ada di mana-mana dan itu sudah dimulai pengenalannya sejak kecil. Nah, aktor yang kedua tentu ada dari unsur pendidikan. Nah, kebetulan selepas saya SMP saya menginjak SMSR ya, sekarang menjadi SMK ya, dan lalu saya melanjutkan kuliah di STSI yang sekarang menjadi ISI. Kebetulan juga saya sekarang sebagai bagian dari keluarga ISI menjadi pengajar, menjadi pendidik di sana. Nah, begitu juga di pendidikan S2, S3 itu concern saya mengambil penciptaan. Nah, tentu dalam konteks penciptaan itu baik bahwa ini yang memang dituntut untuk membedakan dengan penciptaan dari sisi yang berbeda atau non-akademis. Walaupun saya percaya yang otodidak juga itu pasti juga riset sebelum mencipta, tapi kita di dalam memaknai atau mengklasifikasikan untuk akademisi itu memang dituntut penciptaan by riset. Nah, termasuk juga dalam konteks ini ada namanya penciptaan, penelitian, penciptaan, diseminasi, seni dan desain. Nah, karya-karya saya ini memang merupakan pemenang dari kompetisi yang namanya P2ESD. Nah, ini memang dikompetisikan. Nah, intinya awal pendidikan itu penting, termasuk juga bagaimana persilangan yang saya pergaul dengan teman-teman di Bali, termasuk juga di luar Bali, termasuk juga di Bali itu menjadi melting pot ya, berbagai percampuran dunia ya, yang membawa beragam aspirasi kebudayaan. Di Bali itu menjadi hal yang sangat terbuka. Nah, sehingga dari dulu ya, nenek moyang kami ya, nenek moyang kita juga sangat terbuka. Nah, kenapa saya seperti yang Pak Agung bilang banyak mengambil inspirasi dari peninggalan-peninggalan arkeologi? Nah, tentu ini terkait juga dengan tematik yang saya usung sekarang tentang Janekerti, di mana Janekerti itu ada 6 konsep di Bali yang menjadi konsep hidup. Salah satunya adalah memuliakan manusia, membiasakan manusia. Nah, salah satu cirinya tentu bagaimana manusia itu bisa mulia itu harus memang dalam konteks hubungan dengan sesama, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan Tuhan itu harmonis. Nah, begitu juga misalnya dalam konteks hubungan dengan Tuhan, bagaimana manusia Bali, termasuk juga kami, masyarakat Bali, nenek moyang Bali itu memakai media-media. Salah satunya adalah patung. Walaupun bukan itu yang disembah kita tuju, tapi itu menjadi media untuk mempermudah kita menuju Tuhan. Nah, ini beruntung juga Pak Dwi akan mengulik masalah bagaimana bisa dalam konteks ikonografinya. Tentu Bali dan Jawa itu sudah sangat berhubungan dari dulu. Ada namanya Airlanda, Raja Jawa Timur ya, termasuk juga Raja Jawa itu memang dari Bali. Termasuk juga Raja Bali itu memang berasal dari Jawa. Nah, artinya antara Bali dan Jawa itu merupakan satu klan ya, dan itu saling memperkuat. Nah, tentu juga budaya-budaya Jawa ya, masterpiece misalnya yang ada di Jawa juga berbawa Bali. Cuman perbedaannya Bali sampai sekarang itu dihidupi, dipelihara, dihidupi, dan akan terus dihidupi dari masa ke masa. Nah, dengan demikian intinya penciptaan ini kita atau kami atau saya itu bersumber dari lingkungan yang memang penuh dengan ornamentik
arkeologi ya, yang mungkin itu apa namanya pura, mungkin itu stupa, mungkin itu percambian yang perkembangannya tumpang tindih dari masa ke masa, dan itu jejaknya masih bisa dibaca dan bisa kita telusuri. Nanti mungkin Pak Dwi akan lebih dalam bagaimana menghubungkan khususnya apa namanya karya kami yang ada ikonografinya, walaupun mungkin saya sebagai seniman sebagai pengkarya di sini itu memiliki ruang kebebasan untuk berkreasi, walaupun misalnya saya terinspirasi dari sebuah abjad pemandian, bukan berarti saya harus apa ya meng-copy paste semuanya, tapi ada satu kebebasan untuk berkreasi, untuk menambahkan, untuk menggayakan, termasuk juga untuk memberikan satu pesan atau mungkin satu apa namanya visi terhadap kekaryaan saya, bukan lagi misalnya dalam konteks abjad pada awalnya ya, pada masanya, tetapi mungkin saya kontekkan dengan bagaimana persoalan hari ini. Nah, semisal saya seperti yang Mbak Beni katakan tadi, ada banyak abjad yang merupakan semacam abjad pancuran ya, abjad pemandian ya. Itu yang saya ingin jelaskan adalah bagaimana air dulu dan sekarang yang sudah berubah. Bagaimana yang mengubah itu juga masyarakatnya, masyarakat Bali. Kalau dulu air itu tentu dimaknai sangat sakral, dan bahkan agama saya itu di Bali disebut agama tirta, agama air, karena air merupakan satu basis kehidupan dan itu merupakan sumber kehidupan. Nah, cuma perjalanan waktu dengan juga konsep bagaimana Bali dengan industri pariwisatanya, nah tentu ada dimensi-dimensi yang berubah, termasuk juga dalam konteks perilaku masyarakatnya yang lebih ke hedonis. Nah, sehingga semua berukur dari posisi material, tidak lagi mungkin berukur dari sisi seperti di dulu kala ya, itu semua sekarang ada ukuran-ukuran ekonomisnya. Nah, sehingga misalnya air dalam konteks posisi seperti itu mengalami pergeseran. Nah, sehingga misalnya sungai tidak lagi sesakral dulu, tidak boleh kencing, tidak boleh mengotori sungai. Tapi dengan kondisi hari ini sungai malah berbalik ya, dia tidak lagi menjadi halaman depan tapi menjadi halaman belakang, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah dan seterusnya. Nah, itu yang ingin saya gaungkan, yang ingin saya komunikasikan, saya kampanyekan buat kekaryaan dengan mengambil ikon-ikon Dewi Air ya, yang ini untuk mengingatkan bahwa air itu harus kita maknai lagi, harus kita hargai lagi, dan kita harus kembali untuk fitrah bagaimana air itu artinya harus juga bukan hanya dalam konteks berhenti pada ritual, tapi bagaimana kita dalam konteks hari ini aksi kita terhadap air untuk memelihara sumber-sumber air, termasuk juga untuk tidak membuang sampah, tidak mengotori dan seterusnya. Nah, itu mungkin Pak Agung, mungkin karena ini nanti akan bergulir, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan. Terima kasih Pak Kayan. Adik-adik bisa ngobrol sampai sini boleh? Nanti kalau boleh sini bisa. Nyantai-nyantai aja. Mbak Idiana, diambilkan minumnya dong. Silakan diambilkan minumnya, kayaknya airnya kurang ya. Diambil. Ya, tadi adalah salah satu gambaran bahwa Pak Stem memberikan gambaran kepada kita bahwa apa yang beliau lakukan itu
terkait erat dengan apa yang beliau lakukan sehari-hari dan kehidupan di Bali related dengan air ya Pak ya. Akhirnya ada arca atau gambaran tentang dewi air. Nah, tadi juga disampaikan bahwa orang Bali dan orang Jawa itu mungkin satu garis begitu ya Pak. Tapi saya nggak tahu nih, yang lebih paham ini adalah Pak Dwi Cahyono. Kira-kira Pak Dwi Cahyono bisa memberikan gambaran kepada kita sejauh mana sih hubungan antara secara umum dulu Bali dan Jawa, kaitannya dengan seni patung, seni pahat maupun seni yang lainnya. Monggo Pak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadi-sadimu, selamat malam Pak Yahya. Pertama saya mengucapkan terima kasih Pak Kum yang pada malam hari ini saya diminta untuk menemani Pak Ayam Setan yang beberapa hari mulai hari Sabtu itu saya tanggal 28 menyelenggarakan pameran Sri Rupa di Malang, dan tadi oleh karena pelaku pameran dari Bali, saya berharap teman-teman bisa banyak belajar ya. Ini menjadi ajang pembelajaran yang penting gitu ya, paling tidak sebagai media untuk studi banding ya. Studi banding untuk menimba informasi dan membandingkan arahnya. Kalau Pak Wayan sudah berikhtiar dalam karyanya ini, saya menyebut karya ini sebagai karya yang kontekstual dan transformatif. Kontekstual dan transformatif ini karya yang kontekstual dalam terkait dengan apa yang dan transformatif. Nah, nanti kenapa bisa mengatakan ini kontekstual dan transformatif? Yang saya sampaikan, paling tidak ada sekali bulan banyak yang datang dari para pengajar Sri Rupa ya, mahasiswa Sri Rupa. Apakah Anda dalam konteks di Jawa, di Malang, di mana Anda belajar, Anda bisa membuat karya-karya yang kontekstual dan transformatif? Baik, saya mulai dari kontekstual dan transformatif. Ini Pak Wayan menyampaikan bahwa kalau ngomong inspirasi ya, inspirasinya itu tidak jauh-jauh dari lingkungan sekitar. Jadi kalau seniman mencari ilham itu, ilhamnya dicari di mana, wangsitnya dicari di mana gitu ya. Tentu bukan di warung-warung wangsit ya. Wangsitnya dicari di mana, inspirasinya dicari di mana. Ya udah usah di mana-mana, jadi lingkungan sekitar cukup gitu ya. Apa yang cukup saja. Inspirasi dari lukisannya ini adalah dari lingkungan sekitar di Bali. Oleh karena itu dapat dipahami jika nuansa budaya Bali hadir pada karya ini. Nah, ini yang saya katakan sebagai kontekstual. Nah, Anda tentu punya konteksnya sendiri-sendiri ya, yang berasal dari Jawa Timur, punya kontekstual di Jawa Timur, Malang saja. Nanti saya akan bicara tentang Malang ya. Itu ada konteks Malang yang bisa dijadikan inspirasi, dijadikan sebagai bahan eksplorasi yang nantinya bisa dituangkan ke dalam suatu karya, termasuk karya seni rupa, seni lukis. Nah, kemudian yang kedua, saya mengatakan ini sebagai transformasi. Karena beberapa karyanya ini sebenarnya adalah karya yang dalam bentuk aslinya ini adalah ikonografi seni arca. Ya. Bahkan beberapa di antaranya saya melihat ini adalah arca yang structure in round, jadi arca penuh ya. Jadi bukan relief tapi arca penuh gitu Pak. Berupa ini sebenarnya arca penuh ya. Ini structure in round gitu ya. Kemudian itu juga ya. Jadi arca penuh bukan relief ya. Atau mungkin saya kurang tahu ya Pak. Tapi ada juga sejumlah agak hias ya. Ini bukan arca penuh tetapi seni pahat yang dua dimensi tiga dimensi. Aslinya asalnya itu dipahat menggunakan bahan bukan kanvas ya.
aslinya itu dibuat dari batu atau dari padas atau batu padas atau dari bahan yang lain. Tetapi Pak Wayan mentransformasikannya dari media yang berupa batu atau dari padas atau bahan yang lain ke kanvas. Nah, ini yang menurut saya menarik gitu ya. Artinya satu karya seni itu kemudian beranak pinak ya. Jadi dalam bentuk seni arca, ikonografi ya, dari bahan batu itu sudah karya seni. Tetapi kemudian diturunkan lagi ya, dianak-pinakkan lagi, tidak berhenti sampai di situ, masih bisa turun lagi ke karya seni lain dengan media lain, yaitu dengan media kanvas. Jadilah karya itu. Nah, ini yang saya kira apakah ini hanya bisa berhenti sampai di sini? Tidak, bisa diturunkan lagi ya, bisa diturunkan lagi ya. Terserah nanti mau dikreasikan dalam bentuk apa, dengan media apa, apakah di sablon misalnya menjadi logo kaos, misalnya dihadirkan lagi dalam bentuk yang lain, misalnya dalam bentuk mural misalnya, itu juga bentuk-bentuk yang lain ya. Nah, jadi artinya bahwa kita mencoba untuk tidak menghentikan suatu karya seni pada satu titik, kalau bisa kita lanjutkan pada titik-titik lain ya, sehingga terus bergulir ya, terus bergulir. Nah, baik, salah satu yang menarik yang dihadirkan oleh Pak Wayan dalam karyanya ini adalah karya yang misalnya memang tidak seluruhnya ya, tapi beberapa di antaranya itu diinspirasi oleh seni arca ya. Paling tidak di belakang saya ini ada 1, 2, 3, ini adalah diinspirasi dari seni arca. Belum lagi yang di dalam ya. Nah, di dalam, karena itu mengapa pada kesempatan ini saya terdorong untuk membicarakan tentang seni arca yang memang bukan tidak punya seni arca, walaupun mungkin adik-adik sekalian kurang dekat ya dengan seni arca yang ada di Malang. Karena itu mengapa pada kesempatan ini saya membicarakan tentang eksotika ya, ini eksotika, jadi eksotis ya. Karya-karyanya bukan karya seni arca yang biasa, karya-karya yang eksotis, bahkan disebut-sebut sebagai masterpiece ya. Kalau kita lihat karya seni arca pada masa Singasari itu adalah karya yang masterpiece ya, di Nusantara ya, bukan hanya di Malang Raya, bukan hanya di Jawa Timur, tapi di Nusantara pada waktu itu, termasuk tentu Bali juga memiliki masterpiece-nya juga gitu ya, dalam konteks yang ada di Bali ya, di sebelah timur dari Jawa. Dari saya, kalau kita bicara tentang seni arca yang ada di Jawa, di Jawa Timur, sebenarnya seni arca di Nusantara ini perjalanannya panjang ya. Kalau kita lihat temuan-temuan arca aswang itu kan sudah kita dapati di sekitar abad 2 dan itu harus arca Buddhis ya. Tapi itu adalah karya-karya arca-arca dari luar ya, karena kalau kita lihat gayanya ada yang Gandhara, ada Amarapati dari India yang sudah dibawa ke Indonesia dan hadir di beberapa tempat tersebar. Ada yang di Sulawesi, di Sepada, atau di Kota Kamu, di Kalimantan Timur, ada di Jember gitu ya, di sekitar Gunung Mas Jember, tapi ada juga yang di Seguntang, itu di Palembang. Nah, ini karya-karya yang terbilang kuat, jadi arca-arca Buddhis dengan bahan penumbuh ya, bahan penumbuh. Nah, pada masa yang lebih berikutnya mulai hadir arca-arca yang sangat mungkin diproduksi, dibuat oleh orang-orang Indonesia sendiri. Kita mendapati sejumlah jejak ya, seni arca ini, baik itu di Sumatera, di Jawa, dan juga kemudian juga hadir di Bali dan di beberapa tempat lainnya. Nah, di Jawa kita mendapati beberapa seni arca ya, dari masa Taruma ya, baik dari abad 5 sampai berlanjut sampai sekitar abad 7 ya, termasuk juga arca logam, arca perunggu yaitu Wisnu Cibuaya 1, Wisnu Cibuaya 2 dan sebagainya. Ini produk-produk yang bukan tidak mungkin merupakan produk Nusantara ya, jadi bukan barang bawaan yang dibawa dari India ke Nusantara, tidak seperti arca awal yang saya sebutkan tadi, arca perunggu tadi. Nah, karya-karya seni rupa
dalam hal ini adalah Sri Mahayana atau Arca yang kedapatan modern hampir menguat itu dijalankan di era Mataram ya, di era Mataram ya, di era Mataram. Nah, mulai dari kurang lebih di akhir-akhir abad 7 misalnya Sri Arca yang ada di daerah Dieng dan sekitarnya yang berlatar Hindu ya, jadi berlatar Hindu, baru kemudian berikutnya mulai hadir lagi di masa yang lebih berikutnya masih di era Mataram itu hadir lagi Arca Buddhis gitu ya, Arca Buddhis terutama di sekitar daerah seperti apa itu mulai Magelang itu berlanjut ya sampai daerah-daerah sekitar Yogyakarta dan perbatasan Yogyakarta Solo gitu ya, ini Arca Buddhis ya. Jadi dari Mataram kita mendapati tidak hanya arca-arca Hindu tapi juga arca-arca Buddha. Arca-arca Buddha sempat mencapai masa keemasannya, ya, terutama di apa itu di era-era mulai dari apa itu dari apa itu era-era Mati Ikatan ini sampai Mati Samanapungga sampai di era anaknya Buddha Wardhani dan sebagainya. Ada arca-arca Buddhis yang banyak sekali kita dapati. Salah satu diantaranya ya Borobudur ya. Nah, tapi bukan hanya itu, arca-arca Hindu juga sangat kuat ya, sangat kuat. Nah, era Mataram khususnya dari abad ke-7, 8, 9 yang seringkali disebut dengan klasik tua, ini banyak mendapatkan pengaruh dari kesenian yang ada di India, khususnya India Timur, yaitu kesenian alam ya. Jadi ini ada satu kerajaan di daerah Uttar Tenggara yang karena dinastinya yang menggunakan unsur hutan alam, Kupala, Mahipala, dan seterusnya, maka kerajaan ini disebut dengan kerajaan atau kesenian alam. Nah, kesenian alam banyak mempengaruhi kesenian Jawa dan kesenian alam yang menggunakan panjang mulai dari abad ke-8, 11, 10, 11, 12. Ini banyak berpengaruh ya. Tidak hanya di di India, tapi juga sampai di luar India ya. Misalnya termasuk di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Nah, jadi jejak kesenian alam di Indonesia itu kita dapati di Jawa, terutama di daerah Mataram, dan di Sumatera, terutama di daerah Sriwijaya dan juga Melayu. Nah, setelah jeda panjang kesenian alam melalui pengaruhnya tidak kuat, setelah itu kan sekitar sampai kurang lebih abad 9. Kemudian tiba-tiba muncul lagi setelah durasi waktu yang panjang, muncul lagi di era Singasari. Nah, jadi abad 9, 10, 11, ya, kemudian 12. Jadi kurang lebih 2,5 sampai 3 abad itu jeda. Lalu pengaruh sekarang hadir lagi di era Singasari. Nah, kali ini memang di India itu sudah mulai berubah karena kesenian Pala itu berakhir dinasti Pala itu berakhir abad 12, tapi disambung oleh dinasti yang sebenarnya masih keturunannya yaitu Sena. Karena itu kita menyebut Pala Sena. Nah, di Singasari, di era Singasari ini kan satu kerajaan yang sebenarnya usianya pendek ya, hanya berusia 70 tahun Pak, mulai dari 1222 sampai 1292, hanya 70 tahun. Tapi kendati pun hanya berusia 70 tahun, karya-karyanya termasuk dalam karya seni rupa ini sangat perlu kita perhitungkan gitu ya, perlu kita perhitungkan. Nah, pada era Singasari yaitu atau Tumakel 1222 sampai 1292, pengaruh kesenian Pala atau kita sebut Pala Sena ya, karena abad 13 ini sudah mulai masuk ya, dinasti Sena itu hadir di Jawa, khususnya di Jawa Timur di era Singasari. Lebih khusus lagi Singasari di era Wisnuwardana dan Kertanegara ya. Jadi arca-arca yang kita dapati di sejumlah tinggalan arkeologis dari era Singasari atau Tumakel tidak hanya yang ada di Malang ya, karena sebarannya juga ada yang sampai di Blitar gitu ya, ada yang sampai di Semeru Selatan gitu, kemudian Pasuruan misalnya Candi Jawi dan sebagainya. Ini adalah sebaran dari arca-arca Singasari. Ada juga yang jejaknya masih kita dapati di Surabaya sekarang, misalnya arca Cepodolok gitu ya. Ini adalah
seni arca dari era Singasari yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur, dan lebih khusus lagi adalah di Malang. Ya. Tadi saya sebenarnya sudah membuat hadirkan buku banyak sekali. Saya kira tadi Pak Agung ya, kemudian bisa saya tayangkan gitu ya. Jadi terpaksa saya ngomong tanpa visual ya, tapi tidak apa-apa. Jadi tidak bayangkan saja, visualnya ini saja. Nah, intinya begini. Pada masa Singasari itu mempunyai suatu gaya kesenian yang dalam beberapa hal berbeda kalau kita bandingkan dengan gaya seni arca di masa sebelumnya, yaitu di masa Mataram. Jadi di Jawa gaya kesenian ini atau gaya seni yang ada di Jawa ya, itu bisa dibagi dari Jawa Tengahan, Jawa Timuran ya. Singasari Majapahit itu masuk Jawa Timuran. Nah, antara dua masa itu ada masa transisi. Nah, transisinya itu kurang lebih di era-era Kadiri ya. Jadi masa Mataram itu kan sampai era Erlangga. Jadi Mataram yang berpusat di Jawa Tengah, lalu pusatnya digeser ke Jawa Timur dan terakhir di era Erlangga. Nah, pasca Erlangga, pasca Mataram itu muncul kerajaan dengan atau Kadiri ya, atau Pambuatu dan Jenggala. Ini merupakan masa transisi ya, antara gaya Jawa Tengahan dan gaya Jawa Timuran. Gaya Jawa Timuran itu hadir di era Singasari Majapahit ya. Nah, era Singasari Majapahit inilah yang sering kali disebut dengan klasik muda ya. Jadi klasik tuanya itu adalah era Mataram, klasik mudanya itu Singasari dan Majapahit. Transisinya itu di tengah itu di era-era Kadiri ya. Jadi di abad-abad apa itu abad 11, abad 12 sampai abad 12 itu adalah masa transisi. Nah, di era Jawa Timuran itu kemudian ada subgaya ya, subgaya yaitu gaya Singasarian dan gaya Majapahitan. Namun walaupun itu dua subgaya, mengingat bahwa Majapahit itu boleh dibilang sebagai kelanjutan dari Singasari, maka gaya-gaya Singasari itu juga banyak berpengaruh terhadap seni arca masa Majapahitan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, gaya seni arca masa Singasari yang banyak mendapat pengaruh dari kesenian Pala itu bagaimana? Ya, indikatornya seperti apa? Ada beberapa indikator ya. Indikator yang pertama bahwa arca-arca dari era Singasari ini adalah yang disebut-sebut sebagai masterpiece tadi ya, selain arca dari era Mataram ya. Ini memiliki gaya yang plastis gitu ya. Jadi plastis ya. Jadi tidak statis, tidak kaku, tapi lentur gitu ya. Lentur. Tidak sedikit arca-arca itu yang digayakan kalau berdiri ya. Itu tidak hanya sama bangga tegak lurus begini, tapi juga dwi bangga gitu ya. Di begini, tapi juga sampai tri bangga sampai begini. Jadi seperti S gitu ya. Nah, ini plastis ya. Bagaimana juga gerak tangan ya. Arca ini kan seperti dipersonifikasi ya, seperti manusia juga ya, seperti dipinjam unsur-unsur manusia, dipinjam ada tangan, ada kaki, ada tubuh dan seterusnya. Jadi gerakan-gerakan tangan kaki itu terlihat gitu ya. Seperti yang saya tidak bisa sampaikan ya. Ada arca Durga dari era Singasari yang sempat dibawa ke negeri Belanda ya. Bersyukur arca ini seperti sudah berhasil direpatriasikan, dikembalikan. Ya, jadi kesempatan ini saya juga ingin sekaligus kalau orang Jawa itu merayu bagio ya. Jadi kita bersyukur ya karena arca-arca dari era Singasari yang sudah sekian lama, sudah lebih 1,5 jasa marga itu melawan jauh dari negeri Belanda. Paling tidak sudah 9 yang dikembalikan ya. Dalam gelombang pertama 1 ya, tapi di Buruan itu arca Praja Paramita di Buruan sejak panjang. Terus gelombang kedua itu tahun lalu 2023 Juli 2023 dikembalikan lagi 4 ya. Terus yang paling akhir ya yang saat ini ya itu 4 lagi. Jadi total 9 tapi dicicil. Dikembalikannya itu dicicil kan sampai 3 gelombang. Tapi bersyukur ya beberapa sejumlah arca itu sudah berhasil kembali. Meskipun belum seluruhnya arca Singasari yang ada di negeri Belanda itu belum seluruhnya. Jadi moga-moga nanti yang lain ya dari Singasari itu berhasil kembali ke Indonesia.
Ya, kita bersyukur. Walaupun bagi orang Sarawak ini ya juga menyayangkan karena kembalinya ke Indonesia itu ternyata di Jakarta, bukan di Malang. Nah, jadi kembalinya itu di Jakarta di Museum Nasional, tidak dikembalikan di museum yang ada di Malang Raya. Karena di Malang Raya juga punya museum Purwa, Museum Singasari, tapi ada itu di Jakarta tidak apa-apa. Jadi daripada sangat jauh di negeri dan tidak aset budaya kita atau kayak budaya kita sudah kembali repatriasi ini terdiri atas dua kata re dan patria. Re itu artinya kembali, patria itu tanah asal. Jadi repatriasi itu kembali ke tanah asal, maksudnya begitu. Nah, baik, tadi saya katakan pasti itu terdapat waktu itu ada arca Durga Mahisa Suramardina, walaupun pecah tapi masih tergambar. Nah, arca Durga itu adalah arca yang menurut Profesor Harian Nursanto disebut sebagai arca tipe adegan. Tipe adegan, artinya apa? Arca itu menggambarkan figur yang sedang melakukan adegan, ya. Tidak dengan arca perwujudan, ya. Arca perwujudan itu menggambarkan memang arwah orang mati, ya. Juga seringkali menggambarkan lebih statis, ya. Lebih statis. Jadi kaku, ya. Ini arca-arca Majapahit ini banyak yang statis, lebih statis, ya, kaku. Karena arca perwujudan, jadi ngecacar gitu, ya. Orang Jawa betul ngecacar sama bangga itu ada apa dan seterusnya. Nah, arca-arca Singasari banyak yang pasti masuk arca Durga. Tipe adegan karena apa? Dewi ini, ya, yang tidak lain merupakan istri atau sakti di Basiwa itu digambarkan sedang melakukan adegan. Adegannya apa? Pertempuran, sedang terlibat pertempuran untuk melakukan Asyura, ya. Yang beberapa kali menjelma, ya, menjelma. Jadi ini Asyura ini tokoh sakti, ya, yang kalau orang Jawa bisa Mantolo Putri, Mancani Putri, gitu, ya. Artinya bisa berubah dari satu sosok ke sosok lain, ya. Bisa jadi beberapa sosok termasuk sosok-sosok binatang, ya. Ada singa, gajah, dan terakhir itu menjadi Mahisa, ya. Mahisa itu bukan sapi, ya, tapi kerbau, Maiso, jadi Mahisa. Nah, kemudian wujud silpa Mahisa itu setelah berhasil dikatakan muncul wujud asli. Oleh karena itu arca Durga dari Candi Singasari dan seperti tadi di bawah itu dan sekarang dikembalikan ke Museum Nasional di Indonesia dikembalikan ke Museum Nasional mengatakan adegan. Nah, tangannya tidak ada, ya, tangannya delapan, ya, sehingga disebut dengan hasta puja, hasta, ya, hasta itu 8 puja, masing-masing membawa sigara. Posisi kakinya juga tidak berdiri, posisinya lebih dibuka dan berdiri di atas Mahisa. Tangannya yang salah satu menjambak rambut dari Asura, satu tangannya naik ke atas ekornya, selebihnya membawa senjata. Nah, arca ini digambarkan luar biasa detail. Jadi selain pasti, jadi gerakan tubuhnya. Jadi kalau saya menyebut arca ini memiliki gambaran yang gestur. Jadi gesturnya kuat, geraknya kuat. Nah, arca Singasari itu begitu plastisnya, bukan hanya gerak tangan yang hadir. Sampai kalau di seni rupa itu mungkin disebut dengan draperi, jadi lekukan kain. Jadi kalau kain itu kemudian bergerak itu ada kibasannya, itu digambarkan sampai sedetail itu, jadi seplastis itu. Jadi ini yang pertama, ya, ini plastis, ya. Kemudian yang kedua detail. Arca ini digambarkan sangat detail. Begitu detailnya arca-arca Singasari itu sampai motif hias kain itu hadir, ya. Arcanya mungkin tidak seberapa besar, hanya 1,5 meter, 1,75, ya, kurang dari 2 meter. Tidak begitu gede. Di Jawa Tengah ada yang lebih gede. Di Candi Prambanan itu besar-besar, ya. Yang ada di Candi Induk itu besar-besar. Tapi walaupun tidak sangat besar, tapi detail kainnya itu, ya, baik itu yang di, ya, yang di kain panjang, di dodotnya, kemudian di sampulnya, sampai juga mengenakan semacam di tubuh, ya. Jadi semuanya terancam. Ada ini yang menarik, ya, arca ini, arca
Durga ini menggunakan pakaian atasan yang ketat ya, jadi seperti kaos ketat itu, dan berhias juga gitu ya. Dan bukan rompi, tapi semacam kaos yang ketat itu, tapi itu bukan kaos sebenarnya. Itu adalah harnas, itu adalah warman kalau dalam bahasa Sanskerta, artinya bisa pelindung tubuh dari senjata lawan. Nah semacam itu tidak hanya hadir di Arca Durga, Arca Siwa Mahaala yang juga era Singasari yang sekarang juga dikembalikan ke Indonesia dinamakan di Museum Nasional juga menggunakan busana atasan seperti itu sebagai busana pelindung tubuh. Nah itu pun juga dilengkapi dengan detail tahanan yang menggambarkan apa yang sekarang kita sebut sebagai batik. Oleh karena itu ini senyampang beberapa hari lagi ya, 2 hari lagi kalau tidak salah itu hari batik nasional. Nah jadi Lawang itu terbuka kesempatan ya, kita juga banyak punya kekayaan data yang terutama motif-motif batik gitu ya, yang ada di sini Arca. Jadi ini yang saya katakan begitu detailnya, sampai gambaran-gambaran kecil itu tampil, begitu detailnya sampai gambaran rambut itu tampil ya. Ada Arca Brahma yang sekarang di Museum Purwa itu jenggotnya itu sampai kecil-kecil itu digambarkan tampil, bulu dada Simbah itu juga digambarkan. Nah jadi ini Arca Singasari itu kuat di apa? Di detail ya, di detail. Jadi senimannya itu seniman yang kalau membuat detail itu kan butuh ketahanan ya. Orang kan males banyak kan, sudah bergerak ke detail itu ya sudah global lah. Kalau ini figur pokoknya hadir, udah. Masa Singasari itu seniman itu mau sampai ke hal kecil-kecil, itu yang kedua. Nah kemudian yang berikutnya lagi ajaran Arca dari masa Singasari yang kata para sekalian kala itu proporsional ya, proporsional. Jadi bagi perbandingan organ-organ tubuh itu proporsional ya, proporsional dan kelihatan sekali. Kalau Arca itu tidak misalnya Arca yang maaf ini ya, bagaimana ketika Singasari itu menggambarkan perempuan cantik gitu ya, yang kita kenal dengan Kendedes itu keluar gitu ya, detail-detail kecantikan tidak ada di wajah, cantik payudaranya, cantik pinggulnya itu hadir gitu ya, hadir. Saya ketika pertama kali lihat aslinya Arca di Museum Nasional itu, ketika melihat Arca Kendedes itu saya bayangkan ya apa Arca itu boleh ya gitu ya. Saya sebagai laki-laki mungkin ya akan tergerak nafsunya, tapi itu hidup ya gitu. Nah karena apa? Arca itu jadi inilah yang disebut dengan rupa beda kalau di kaidah-kaidah Arca itu ada sakanda gitu ya. Jadi rupa beda. Jadi kalau menggambarkan orang cantik di indikator cantik itu ya visual cantiknya itu hadir. Di Bali misalnya menarik ini ya, ada Arca Durga di Bali itu yang disebut oleh orang Bali disebut Badari Mandul ya, Badari Mandul. Nah ini juga rupa bedanya kelihatan karena Badari Mandul, maka payudaranya jangan payudara yang mohon maaf produk gembleng karena sering diwujud oleh anaknya ya. Payudaranya seperti payudara perawan. Bagaimana pinggulnya gitu, pinggangnya itu pinggang perawan karena Badari Mandul, berbeda dengan perempuan yang sudah beristri tapi tidak mandul yang beberapa kali melahirkan itu bentuk perutnya dan sebagainya. Nah, Arca Singasari yang semacam ini keluar. Nah, jadi paling tidak dari aspek itu ya, dari plastisnya, dari detailnya, kemudian juga dari proporsinya ya, proporsionalnya gitu ya, proporsinya itu keluar. Contoh gini, ini soal proporsi ya. Bagaimana Arca Singasari itu menggambarkan mandi lembu jantan ya. Lembu jantan itu dihadirkan tidak hanya seperti lembu biasa, tapi lembu yang sangat berhias. Pelananya lembu biasa, dan yang ingin saya gambarkan itu apa? Yang saya ingin gambarkan kalungnya ya. Jadi mandi ini dilengkapi dengan kalung yang berupa kelintingan ya. Kalau orang Jawa menyebut kelinting ya. Ada kelinting yang kecil, tapi kelinting itu bisa ukurannya makin besar. Jadi gambarkan di sini kecil,
ini besar dan diakhiri di tengah itu dengan genta. Jadi paduan antara keriting dan genta. Nah, jadi detail-detail yang mulai dari apa itu WA-nya, dari belahannya yang belahannya itu supaya bunyi bisa keluar gitu ya. Itu tampil. Itu juga gentanya itu sampai anak gentanya itu juga ditampilkan. Jadi ini bagian-bagian yang menurut saya sangat proporsional. Jadi bagaimana menggambarkan suatu bentuk itu mulai dari kecil sampai besar dan paling besar yang ada di tengah itu hadir. Nah, ada sekali yang ingin saya sampaikan kita mempunyai kekayaan. Jadi ini masih banyak lagi ya. Kalau mau arca Ganesha berdiri Karakates itu juga sangat luar biasa ya. Ada arca berdiri juga Ganesha berdiri dari Semeru Selatan, tapi masih ada di negeri Belanda belum ikut dikembalikan gitu ya. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Jadi kita Mamam Singasari ini memiliki satu kekayaan ikonografis yang menurut saya tidak hanya banyak, ya, jumlahnya banyak. Jadi Anda mau pilih mau yang mana, monggo, gitu ya. Mau yang unik, monggo. Misalnya ada salah satu di antaranya itu arca Siwa Mahakala. Itu yang menarik tidak hanya membawa gada, tapi juga membawa pedang yang panjang. Seperti kapiten, aku seorang kapiten membawa pedang yang panjangnya, ya, gitu ya. Jadi gambaran tentang pedang yang panjang itu ternyata kita sudah punya datanya. Jadi kalau teman-teman perajin atau sengaji misalnya mau membuat pedang panjang itu yang arkaik dari era Singasari, kita punya contoh modelnya. Teman-teman yang mau gantengan, mau membuat das banteng, ada Durga, ada Durga dari era Singasari, di mana kepala nabi itu juga boleh ya dipakai sebagai inspirasi, kepala Mahisa itu juga bisa dipakai inspirasi untuk membuat kepala banteng untuk bantengan. Nah itu ya. Jadi ini yang saya katakan bahwa ada bahan yang cukup. Kita punya bahan yang cukup. Kita cari di mana? Tidak usah di mana-mana. Di sekitar kita ada. Seperti Pak Wayan. Jadi marilah Anda melakukan eksplorasi, mengeksplor kekayaan, kesenian yang ada di sekitar kita. Mungkin bukan hanya kesenian saja yang bahan eksplorasinya, bisa ekologinya, lingkungannya, bisa kehidupan sosialnya, tapi bisa juga jejak budayanya. Kita eksplorasi, kita cari, kita temukan unsur-unsurnya, lalu setelah itu kita transformasikan, kita hadirkan. Monggo bagi teman-teman yang menekuni seni kerajinan seni rupa yang berupa arca, monggo dalam bentuk arca entah 2 dimensi, 3 dimensi. Tapi bagi teman-teman yang lebih mengatakan spesialisasinya ke lukis, bisa seperti Pak Wayan mentransformasikan ke kanvas. Bagi teman-teman yang visual dalam bentuk foto, dalam bentuk video, bisa menghasilkan ke fotografi, videografi. Artinya kita perlu berlatih untuk melakukan eksplorasi secara kontekstual dan kemudian berikutnya mentransformasikan hasil eksplorasi kita ke dalam satu karya lewat olah seni, lewat kreativitas yang ada bangun. Pak Wayan adalah salah satu contoh untuk itu. Terima kasih. Mendengarkannya sampai ngantuk-ngantuk, terhibur seperti didongengin gitu lah ya. Oke, ternyata arca Singasari ada beberapa ciri dan modelnya. Kalau dikatakan modelan, yang pertama tadi elastis gitu ya, elastis, kemudian dia detail, proporsional, dan ini karya yang luar biasa. Paston juga berusaha menghadirkan itu tadi. Oke, supaya kita tidak satu arah, tapi ada diskusi gitu ya. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang mau menyampaikan 1-2 pertanyaan agar supaya kita punya gambaran gitu ya. Oke, kalau ini seniman ini Pak, namanya Pak Endi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya dari sekian penguraian tadi cukup menarik, dari hal yang belum saya ketahui jadi tahu. Sebenarnya saya ingin lebih tahu secara detail tentang tadi dibahas tentang Kemdikbud. Saya sebenarnya yang saya inginkan yang jarang diangkat adalah Arca Ken Arok. Nah, itu sangat jarang sekali karena Ken Arok selama ini itu digambarkan sosoknya seperti masa Majapahit. Padahal pada zaman Ken Arok itu jauh sekali, beratus tahun dari masa Majapahit. Makanya ini saya seringkali seliginji. Nah, dari tampilannya pada masa Ken Arok jelas jauh dari masa Majapahit. Dan yang lebih istimewa pada masa Ken Arok itu senjatanya sangat unik dan itu masih dipakai di masa modern sekarang. Padahal pada masa Ken Arok itu sudah ada. Ini perlu penjelasan. Ini sebatas pengetahuan saya saja. Terima kasih. Atas kesempatan yang diberikan Mas Dwi, selama ini saya itu mengikuti terus sebenarnya. Saya ada pertanyaan tentang patung yang ada di wilayah ini Malang Raya, terutama patung-patung yang ada di candi-candi. Itu kebanyakan nggak ada kepalanya. Nah itu kebetulan saya kan pelaku pariwisata. Saya kadang takut untuk cerita ini benar nggak sih tak cerita karena versi saya sendiri. Nah itu kepalanya dari beberapa versi itu dipenggal, aja memang dipenggal. Nah pertanyaan saya siapa yang memenggal itu? Dari orang kita atau dari menurut saya dari pihak kolonial? Apunten matur nuwun sadaya. Amir, Mas Amir, diplos dulu Mas Amir. Ini juga pertanyaan yang mengganjal buat saya itu ya. Oke, masih ada lagi? Satu lagi? Oke, sudah ada? Oke, Pak Dwi, monggo. Ada, Ya baik, terima kasih. Nah, ini yang terhormat Pak Agung, moderator, yang terhormat Pak Dwi, konser lawas. Senimannya ini Pak Iwayan Setem dan Pak Anies. Sebenarnya saya tadi mendengarkannya, menyimak juga, walaupun ini ada diskusi tentang ya arkeologi juga. Enggak, ini sebenarnya pameran ini menarik bagi saya. Walaupun dengan dua kutub yang berbeda, tapi memiliki penanda-penanda. Ya penanda misalnya dari Pak Anies ya, Pak Anies Raharjo. Kalau Pak Iwayan kan saya kemarin udah sedikit ngulik tentang ada benang merah dengan apa yang saya lakukan dengan eksplorasi warna maupun teknik-tekniknya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, pertanyaan atau pernyataannya, nah apa yang dilakukan oleh Pak Anies dengan penanda-penanda religiusitasnya itu ya kan? Sebenarnya seni rupa menurut saya, seni rupa ini lebay ya. Bukan lebay sih maksudnya, masyarakat kita yang lebay gitu. Kalau satu keharmonisan itu kalau benar-benar kita junjung tinggi sebenarnya kan nggak perlu ada penanda religiusitas yang seperti itu, karena masyarakat kita itu saya bilang masih banyak yang lapar ya, terutama ini buat Mas Dwi ya kan? Orang yang lapar bagaimana bisa menikmati seni. Nah di dalam masanya Abraham Maslow, manusia itu kan dibagi beberapa tahapan. Dia pertama ya harus kenyang dulu ya kan, kenyang, lalu dia harus security-nya. Nah, setelah itu terpenuhi semua, baru dia bisa menikmati seni. Nah ini dari seni, proses penciptaan seni ini dikaitkan dengan apa yang dibicarakan oleh Mas Dwi tadi. Nah, Indonesia sebenarnya sangat, ya sebenarnya hari ini sangat tidak toleran, ya karena dogma ya itu, ya yang membuat orang wis pokoknya nggak karu-karuan gitu. Tapi baik sih, maksud saya
dengan keluarnya Pak Anies, dengan adanya simbol-simbol gelisah itu, kebersamaan itu ada membentuk satu harmoni. Tapi hari ini apakah benar ya kan harmoni itu muncul? Kita tahu di kampus-kampus negeri khususnya banyak terjadi diskriminasi ya kan? Nah, itu pertarungan itu yang seharusnya bagaimana ini solusinya gitu. Kenapa ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya itu? Mungkin pertama saya ini ke arkeolognya, sahabat saya Pak Dwi. Kalau senimannya jangan, senimannya dia sudah membuat karya ini memberikan warna-warna yang bagi saya sangat harmonis dengan maupun eksplor teknik baik itu dari fotografi maupun dari fine artnya semua itu. Jadi ya Pak Dwi yang menjadi sumbernya itu ya dengan tadi itu, apakah harmoni dari karya-karya ini seharmonis ada di dalam tataran masyarakat kita yang sebenarnya menurut saya itu sangat tidak harmonis ya kan? Ya itu bagaimana, kenapa dan bagaimana solusinya Pak Dwi? Terima kasih. Pak Anies Radio ya, toleransi dan apa namanya perbedaan, pluralisme. Ada lagi? Kita buka seluruh di masyarakat tidak kalau terjadi. Oh gitu ya. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita tampung dulu kali ya. Oke Pak Dwi dan Pak Sugeng, ada 3 pertanyaan yang sangat menggelitik gitu. Yang pertama, perupaan atau karakter yang disampaikan secara visual dari Ken Arok ini karena muncul ini. Nanti saya tanya Pak Stem, kira-kira kalau dimunculkan itu seperti apa ya Pak ya? Nah, yang kedua adalah banyak arca-arca yang hilang kepalanya, entah itu terpenggal, dipenggal, aus atau bagaimana? Apa gelundung dewi? Ya, jangan-jangan gelundung dewi, kayak das gelundung gitu ya. Oke, yang ketiga harmonisasi. Tataran masyarakat dan di tataran yang lain, apakah itu seiring atau sejalan? Nah itu bisa jawab Pak Stem dan Pak Hidayat. Pak Stem, ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang ada yang mudah dijawab, ada yang juga tidak, tapi sebagian besar tidak mudah. Baik, pertanyaan yang pertama ya tentang sosok Amro ya. Jadi bagi teman-teman di Malang khususnya ya, tokoh Amro itu merupakan tokoh yang ya cukup ya dikenal ya, bahkan tidak sedikit yang mengidentifikasikan dirinya dengan Amro gitu ya. Ya masih kita ingat Wali Kota Malang sempat mengidentifikasikan dirinya dengan Ken Amro ini ya. Ya Bapak ini tidak suka-suka gitu ya. Nah ketika Pak itu bilang lagi pembangunan gor, yang gornya itu dinamai Gor Ken Amro gitu ya. Ya saya tidak menyebut, dan kemudian ingin di gor itu dihadirkan patungnya Ken Amro ini. Mohon maaf saya tidak menyebut nama patungnya gitu ya. Saya juga dijadikan sebagai salah satu narasumber ya, untuk mendapatkan sosok Amro itu kayak apa ini ya. Itu kalau melihat di paraton teks gitu ya, kisahkan banyak lebar di paraton, tapi tidak tergambar ciri anatominya. Misalnya ilmunya apa sih gitu ya, nah ini rokoknya indego, nah matanya ya apa, dan seterusnya itu tidak ada. Nah sehingga ada beberapa cara yang dilakukan, termasuk cara-cara yang oleh fisik gitu ya, ke candi, ke tempat-tempat yang ada sejak Amro, siapa tahu bisa merawat dari rumah jaya Amro. Nah, waktu itu macam-macam, sampai akhirnya muncullah Amro seperti yang digambarkan sekarang. Nah, itu Amro apa? Jangan-jangan itu Amro apa? Sosok si pemahatnya. Nah, ada saya ini wajahnya seperti ini, ini seperti ini, dan ada seperti itu ya. Nah, baik. Ketika itu ya, ini dapat dipahami ya. Ketika itu kita masih belum mendapatkan hasil kajian
atau paling tidak pendapat mengenai arca Ken Anro itu arcanya seperti apa? Ya, kalau di masa lalu itu ada namanya arca perwujudan. Ya. Jadi orang yang sudah meninggal kemudian apa itu arwahnya kemudian diarcakan ya. Apakah itu disebut dengan limba? Ya. Misalnya ada sugata limba itu diarcakan sebagai. Nah, Anro ini arca perwujudannya seperti apa? Kalau Dedes arca perwujudannya banyak ahli yang mengatakan arca Pratnya itu sehingga tergambar. Kalau Anro seperti apa? Nah, ketika itu kita belum mendapatkan belum ada pendapat yang mengidentifikasikan arca mana yang diidentifikasikan sebagai arca perwujudan Anro. Kalau Anusapati sudah, itu kita sudah sebelumnya itu sudah ada pendapat yang mengatakan arca perwujudan Anusapati yang ditempatkan di Candi Kijang itu sekarang ada di Royal Tropical Institute di Amsterdam, ya, dalam bentuk Siwa Mahadewa. Nah, kalau Anro ini seperti apa? Nah, tadi beberapa dasar-dasar terakhir, artinya setelah arca perwujudan Anro, arca Ken Anro, figur Ken Anro itu kabel daging, gitu ya. Ada pendapat bahwa ada satu arca yang ada di Polhanhande Museum itu di Leiden itu ada arca itu yang menarik ya saya. Arcanya berbentuk hari-hara. Ya, hari-hara itu penyatuan antara kedua dewata ya, antara hari dan antara Wisnu dan Siwa. Ya, itulah yang oleh banyak sekarang mulai banyak yang sependapat dengan itu yang diidentifikasikan sebagai arca perwujudan Ken Anro, dan kita bisa browsing. Ya, jadi sebenarnya dari apa yang saya rencanakan tadi akan saya coba tanyakan ini angsa Anro yang ditanyakan itu. Bentuknya sama sekali berbeda dengan yang ada di Gor Ken Anro. Tubuhnya kan diinspirasi tubuhnya Gajah Mada. Anro itu dikokar dan sebagainya. Apakah begitu? Apakah orang yang apa itu punya kelebihan ya? Anro itu kan bukan hanya kelebihan fisik ya, tapi juga kelebihan pikirnya ya. Ya itu ya. Jadi tidak harus digambarkan tinggi gede yang kayak depal seperti itu. Dia hadir di situ ya. Ternyata enggak, ya biasa. Malah serupa dengan arca perwujudan Raden Wijaya yang juga sebagai hari-hara. Nah ini menarik ya. Jadi kalau di era Majapahit, pendiri Majapahit itu Raden Wijaya diarcakan sebagai hari-hara, istrinya Gayatri diarcakan sebagai Pratnya Paramita. Ternyata ini semacam apa ya, berulang Pak. Ya. Ternyata pendiri Singasari yang tidak lain adalah leluhur pendiri Majapahit. Tokoh laki-lakinya Anro itu juga diarcakan sebagai hari-hara. Istrinya Ken Dedes diarcakan sebagai Pratnya Paramita. Berulang. Ini menarik gitu ya. Jadi apa yang disampaikan, kalau ingin tahu sosoknya seperti apa, kita lihat aja itu Pak. Nah jadi dengan adanya pendapat ini, walaupun itu belum final ya, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan gambaran dalam sosok apa Anro itu digambarkan. Tidak hanya dalam sosok satu dewa, yaitu dewa Siwa, tapi juga Wisnu. Karena kalau kita mengikuti para raton, di tiga dewa Tripurti itu tiga-tiganya hadir pada diri Ken Anro. Brahma, Anro disebut-sebut sebagai putra Brahma, tapi juga disebut-sebut sebagai apa itu putra Siwa, gitu ya. Jadi ketika di para dewa sedang bermusyawarah untuk menetapkan siapa raja yang seseorang yang akan menjadi raja Jawa itu, Dewa Siwa adalah anakku. Dia yang begini-begini itu adalah Anro. Jadi Dewa Siwa sendiri menyebut ini sebagai anak. Begitu juga Wisnu. Ya, jadi Wisnu Dewa gambaran tentang Wagawe, ketika Wagawe mencari apa itu sosok Wisnu dalam gambar arca yang ada di India itu, ternyata tidak ada, kemudian dapat petunjuk cari di Jawa dan keluar pada diri Anro. Jadi tiga dewa itu hadir, paling tidak di arca itu Siwa dan Wisnu hadir dalam dirinya, karena itu tepat kalau digambarkan sebagai hari-hara. Nah ini apa yang menarik dari Anro ya, jadi sosoknya adalah begitu. Nah pertanyaan kedua tentang kepala arca yang hilang. Nah kepala arca yang hilang itu kapan hilangnya, gitu ya? Kapan hilangnya? Yang kita dapati sekarang
tidak sedikit arca-arca itu yang kepalanya hilang. Hilang ini karena apa? Oleh siapa dan kapan? Baik, jadi oleh siapa, kapan dan mengapa. Nah, baik, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan data-data khusus dokumen, tidak sedikit arca-arca yang sudah tanpa kepala itu pada awal-awal abad ke-20, 1900-an awal itu sudah tanpa kepala. Misalnya arca-arca Paramita di Boyolali Tulungagung itu ya sejak tahun 1900 awal sudah tanpa kepala. Bahkan bagian-bagiannya rusak, banyak kepalanya, tangannya, kepala dan seterusnya gitu ya. Arca Buddha di Candi Sanggerahan di Tulungagung itu kepalanya ada 5 sisi tata-gata itu 5 arca itu tanpa kepala semua. Tangannya juga ada yang utuh, ada yang tidak. Itu sejak awal abad 20 begitu juga beberapa arca, termasuk arca yang ada di Candi Jago misalnya, arca arca perwujudan Wisnuwardana yang ada di Candi Jago itu juga sejak awal abad 20 sudah tanpa kepala. Artinya pembongkaran itu tidak hanya terjadi pasca kemerdekaan, sudah ada sejak sebelum masa kemerdekaan. Baik, fenomena lain, ada teman saya itu pada waktu itu melakukan penelitian mengenai Bima, arca-arca Bima, yang ada data tentang arca-arca Bima yang tersebar di Jawa itu berdasarkan inventarisasi yang pernah dibuat oleh Suterhe. Kami ngejar ke berbagai tempat. Nah, memang sebagian besar arca-arca Bima itu tanpa kepala, sebagian besar, ya. Biasanya kepalanya tidak ada, tapi tubuhnya mulai dari segi bawah leher sampai ke kaki itu ada. Ada juga yang tinggal separuh itu dari kaki ke bawah gitu ya, yang ke atas tidak. Nah, arca-arca Buddha juga banyak demikian. Nah, ternyata menurut informasi teman saya ketika melacak di Eropa, arca kepala Bima semacam itu kedapatan tersebar di Eropa. Ya, ada di negeri Belanda, ada di Inggris, ada di Jerman dan sebagainya. Ternyata tidak sedikit dari arca-arca Nusantara, walaupun tidak utuh, hanya kepalanya saja, itu tersebar di banyak tempat di Eropa, dimiliki oleh para kolektor. Artinya kan itu dijadikan sebagai komoditas diperdagangkan, ya, diperdagangkan. Apakah setelah kemerdekaan? Ternyata enggak. Ya. Pada masa kolonial ini juga ramai perdagangan tinggalan-tinggalan, karena pada masa kolonial ya, jadi akhir tahun 1800 sampai 1900 itu yang namanya antiquarian itu di Eropa ini lagi menjamur gitu ya. Orang-orang merasa bangga kalau memiliki koleksi-koleksi yang muasalnya dari tanah-tanah jajahan. Ya. Orang-orang yang sempat kirim ke tanah jajahan kemudian pulang gitu ya ke negeri asalnya itu nggak usah sarungnya nggak mau arca utuh itu kan berat, jadi persoalan tunggal dasnya kepalanya bawa pulang. Dan celakanya yang diambil itu tentu dipilih, sing elek-elek itu tidak, yang diambil yang bagus-bagus gitu ya. Nah, artinya bahwa itu ada sengaja diambil, dipotong, dan khususnya kalau kepala itu adalah kepala dari figur yang sudah dengan mudah bisa diidentifikasikan. Bima itu gampang diidentifikasikan, paling tidak duit Brimos, makanya ngomong aku Bimo tapi orang duit Brimos ngomong Bimo. Nah, itu contohnya. Jadi jelas dengan mudah diidentifikasikan, gampang itu bentuk mahkotanya yang belum-beling dan seterusnya gitu ya, itu mudah diidentifikasikan. Buddha juga, misalnya jadi Buddha itu juga mudah. Oh ini rambutnya punya punya petanda misalnya, atau lagi gambar di sini ada purna atau bisa rambutnya yang pro dan seterusnya. Oh ini Buddha gitu ya, itu dengan mudah. Dan itu udah setok kayu. Ya, tidak harus utuh, nah setok kayu. Nah ini, kemudian saya sempat mencermati teman-teman sekalian. Beberapa waktu lalu saya ke Kediri, itu ke arca Cokro. Nah di arca Cokro, arca Cokro itu pecah, beberapa bagian pecah, di bagian tangan dan sebagainya ada yang pecah. Saya lihat ternyata itu nampaknya memang sengaja diambil, dipecahi. Karena apa? Jadi di titik-titik sekarang titik-titik gitu ya. Ini kan gaya dalam untuk dipecah. Nah, jadi mengambil secara sengaja, kalau tidak diambil utuhan, dipecahi, lalu kemudian dirakit lagi,
itu juga ada modus begitu. Tapi modus perusakan itu juga ada. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang orang rusak, itu misalnya hidung, itu kelihatan dipetil gitu ya. Kemudian payudara, itu dipetil kalau perempuan. Kemudian ada mata, kemudian benda atribut yang dibawa, itu penting ya bagi arca itu untuk mengidentifikasikan itu laksana ya. Itu juga yang termasuk diatur. Nah, kalau ini ada yang memang vandalistik ya. Jadi ada banyak modus ya. Ada modus yang vandalistik karena ya mohon maaf ya, mungkin karena beda ya, beda keyakinan atau apa itu mewarnai. Dan kita jujur aja itu pernah mewarnai di Nusantara gitu. Dan kalau itu tidak segera disadarkan itu ya akhirnya memberangus kekayaan yang kita miliki sendiri gitu ya. Tapi modus untuk kepentingan perdagangan itu juga ada, dan itu tidak hanya berlangsung akhir-akhir ini, sudah sejak masa kolonial. Pelakunya itu tidak hanya bangsa kita sendiri, tapi juga orang-orang Belanda gitu. Ini yang bagian dari perampokan kekayaan negeri. Nah, kemudian yang ini, nah ini untuk terkait yang kedua perusahaan keyakinan gitu ya. Padahal kita di setiap acara masuk di Singasari, kita mendapatkan pesan tentang harmoni ya. Jadi kalau kita bicara tentang religi masa Singasari itu tidak hanya Hindu, tidak hanya Buddha, tapi Hindu-Buddha ya. Hindu dan Buddha itu tidak hadir di bangunan-bangunan suci yang berbeda. Hindu-Buddha itu hadir di bangunan yang sama. Jawi itu Hindu-Buddha ya. Ada jejak-jejak indikator-indikator Hindu yang hadir, tapi indikator Buddhis misalnya tampak ada jauh banyak yang di kepuncak itu. Dulu di bagian atas itu ada aksu ya, walaupun kemudian hilang karena candi ini pernah disambar petir ya kan. Jadi adanya misalkan di Sanjago begitu. Reliknya ada relik Hindu, banyak relik Hindu ya, ada Patayanya, ada apa itu Arjuna Wiwaha, tapi ada kunjungan yang Buddhis. Asal-asal Sanjago Buddhis, sangat Buddhis ya, sangat Buddhis. Nah ini jadi Hindu-Buddha hadir gitu ya. Nah artinya toleransi kehidupan beragama itu di Nusantara, maksud di Bali ya. Di Bali juga ada tempat-tempat tertentu di Bali Nusantara itu juga digunakan, ada jejak orang digunakan oleh dua agama Hindu dan Buddha bersamaan gitu ya. Di candi jejak-jejak Buddha juga ada di sana. Jadi artinya sebagai bangunan di terbuka untuk ini kan kalau di Bali semacam kandangan jaga dari seluruh masyarakat di Bali gitu ya. Masyarakat ini bisa berbeda. Nah ini ya menarik ya, artinya bahwa kita mendapatkan petunjuk tentang harmoni. Bangunan Hindu, bangunan Buddha, agama Resi itu berdampingan ya, itu berdampingan ya. Apakah pernah ada clash? Pernah. Tapi juga kita banyak menjumpai contoh juga ada keisian yang harmonis. Nah, termasuk harmoni itu terhadap kawan. Karena itu tidak sedikit yang dilihat tadi, misalnya background dari peristiwa yang digambarkan di dilihat tadi itu adalah background lingkungan krisis alamnya yang ada di sekitarnya. Misalnya di dilihat pakaiannya di Candi Jago itu gambaran hutan itu adalah hutan yang tidak jauh dari Candi Jago. Di mana itu? Ya, sekarang kita sebut sebagai Taman Nasional. Nah, gambaran Taman Nasional Purwokerto Semeru di abad-abad 14 ini ya tergambar di Candi Jago misalnya. Ini kan menarik ya. Jadi ada harmoni antara karya seni pahat yang untuk realisasi di sisi untuk menggambarkan adegan ya, mengabadikan lingkungan fisik alam yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita lihat gambarannya, hubungan antara manusia alam itu adalah hubungan yang harmonis, seperti hubungan antara air dan salah satunya air dan manusia seperti yang digambarkan Pak Wayan ini. Hubungannya harmonis dan perkembangan berikutnya menjadi disharmonis. Nah ini perkembangan berikutnya. Sekiranya itu Pak Ko, terima kasih. Makin ketawa makin serem. Oke Pak Sir, bagaimana? Ada rencana memvisualkan ya Pak? Oh, Pak. Izin melengkapi ya, terkait bagaimana misalnya penggambaran Enarok, termasuk juga dalam konteks kesenian yang lain. Tentu seniman dalam hidupnya itu punya mecenas,
punya satu pelindung ya, dalam hal ini raja, penguasa, dan seterusnya. Nah, seniman itu bekerja berdasarkan pesanan mecenas atau dia mengabdi pada dia. Nah, misalnya kalau menggambarkan Kenaros sudah dijawab, termasuk juga ketika menggambarkan Gajah Mada itu kan hanya asumsi dari, katakanlah itu apa namanya, dari Mohyamin. Bagaimana Mohyamin menginterpretasikan dari Gajah Mada, apakah betul misalnya postur termasuk juga apa namanya ketubuhannya seperti itu. Nah, ini perlu memang kajian-kajian yang holistik. Nah, yang menarik itu terjadi dari tahun ke tahun. Bahkan kita tahu untuk menggambarkan Jenderal Besar Sudirman misalnya sebagai seorang tokoh pahlawan nasional yang punya peran besar, itu digambarkan dengan sangat gagah seperti seorang hero ya. Padahal realitasnya Sudirman itu kurus, sakit-sakitan. Nah, ini artinya dalam konteks penggambaran itu sangat kontekstualnya itu pesan yang ingin disampaikan untuk menggambarkan bagaimana dia punya power, bagaimana dia punya kekuasaan, bagaimana dia punya satu jasa, maka harus digambarkan secara yang katakanlah yang idealisnya yang memang kita pahami bisa memetaforkan bahwa sosok yang digambarkan itu mempunyai semua kesempurnaan itu. Nah, mungkin itu yang terjadi. Nah, misalnya dalam konteks misalnya ada kasus pertanyaan kedua, kenapa ada arca-arca kepala hilang, itu juga banyak asumsi-asumsi, termasuk yang dijawab terakhir. Nah, kita tahu misalnya bagaimana peninggalan di Afghanistan ya, itu hancur lebur oleh bagaimana Islam keras. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di kita dan itu akan merugikan dari sisi semuanya, karena itu menjadi satu pusat informasi yang luar biasa dan itu menjadi satu penanda bahwa keluhuran budaya. Memang dalam konteks kita memaknai dalam konteks neuroscience ya, kalau kita berbeda pasti kita akan memandang dia sebagai musuh, sebagai hal yang konfrontasi, dan itu harus dihabisi. Tapi itu memang dari sisi neuroscience, dari sisi sifat manusia seperti itu. Nah, termasuk juga bagaimana dia mencitrakan dirinya untuk tetap berkuasa, dan hal-hal yang menghalangi ya mungkin menjadi layar penghambat untuk berkuasa itu tentu akan dihilangkan jejaknya, dan ini terjadi dalam konteks sejarah. Maka sejarah itu kadang bisa tidak real faktanya. Sejarah itu sangat bergantung dari siapa yang membuat sejarah itu dan untuk apa sejarah itu, catatan sejarah itu dibuat. Nah, terkait mungkin pertanyaan Mas Joni ya. Nah, kalau misalnya dalam konteks seni ya, dalam konteks lapar, itu pasti seni itu tidak dibutuhkan karena kebutuhan primer kita ya untuk makan. Sama juga kalau ada satu masa raja itu berperang, dia tidak akan punya peninggalan sejarah karena dia asik untuk berperang, asik untuk menaklukkan, atau mungkin sebaliknya dia bertahan sehingga tidak sempat untuk bagaimana dia berkreasi, bagaimana dia apa namanya memupuk kesenian itu. Seni itu lahir ketika memang kebutuhan primer sudah dilewati, dan seni itu akan menjadi satu pelengkap untuk menandai bagaimana apa namanya manusia itu sudah disebut sebagai apa namanya dia melewati atau melampaui kebutuhan pokoknya. Nah, dengan demikian juga kalau seni itu bisa juga kalau terlalu mapan, tidak ada tantangan, seniman itu juga
tidak akan menghasilkan apa-apa. Dalam konteks ini itu memang dibutuhkan satu kondisi. Pertama memang melampaui rasa miskin atau rasa lapar. Tapi kalau dia terlalu misalnya makmur, juga akan ada semacam stagnan di sana, ada satu tantangan di sana. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ini supaya tidak lupa ya, nanti aku lanjut. Nah, kami kebetulan ini ada Mas Bambang, ada Pak Yon gitu ya. Kami pernah paling tidak bereksperimen ya, mencoba gitu ya. Tidak tanpa rencana itu beberapa teman ngumpul di Candi Badut gitu ya. Di Candi Badut ya ada beberapa teman yang seniman atau yang pura-pura seniman gitu ya. Saya kan juga ikut yang sebagai pura-pura seniman berupa gitu ya. Nah, ayo apa Candi Badut ini adalah satu pasangan yang bisa kita eksplor. Ya, ada yang ngeket, ada yang kemudian membuat dalam lukisan dan seterusnya gitu. Dan ternyata menghasilkan. Nah, oleh karena ini senyampang Pak Agung membawa mahasiswa ya. Mungkin satu saat Pak, saya siap untuk menjadi relawan Bapak ini ya. Tapi mahasiswa kita ajak ke timur ya, ke Candi Jagung yang di Kidal gitu. Ayo, ini apa itu ada bahan ya yang kaya, kamu bisa eksplor apa saja. Sudah eksplor gitu. Nah, nanti seharian di situ bisa saya mulai. Kemarin juga gitu ya. Sebelum teman-teman mulai berkarya ya, paling tidak cek awal ya, draftnya dulu lah. Nanti detailnya rombongan di rumah gitu. Nanti saya ngomong, jadi Badut ada ini. Nanti juga gitu di Jagung, di Jagung ada ini, reliefnya macam-macamnya. Nah, itu menjadi bekal pengetahuan dari teman-teman untuk misalnya memilih ya. Itu kan banyak ya. Nah, itu kan mesti pilih ya. Aku tak milih ini aja. Apa pilihannya itu ada reasoningnya gitu ya. Terus mau saya apakan terserah. Tentu tidak seperti yang dikatakan Bapak ini bukan copy paste. Nah, olah kreasinya di mana? Sehingga nanti Anda bisa menghasilkan yang memang bisa saja tidak sama dalam beberapa hal ya. Tapi inspirasinya memang ditimba dari situ itu kelihatan. Monggo Pak Agung ya. Jadi suatu saat ini mumpung ada adik-adik itu, kita belajar dari sumber yang ada di sekitar kita aja gitu ya. Kalau ada acok-acok, yang Candi Badut gitu. Kalau kampus ada acok ya gitu. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Wayansen dan Pak Cahyono. Luar biasa. Ya, apa namanya, kolaborasi dua seni, satu seni lukis, satu seni pahat zaman era Singosari itu ternyata memang ada satu titik di mana kita bisa berkolaborasi. Bukan mencari perbedaannya, tapi justru mencari harmonisasinya. Dan Pak Wayansen berhasil memberikan ilustrasi kepada kita, visual warna biru di antara warna-warna batu andesit yang warnanya abu-abu gitu Pak. Biasanya kalau lihat Pak Cahyono tuh lihat batu andesit gitu ya. Tapi begitu lihat punya Pak Wayansen, waduh, birunya itu biru Tosca, bagaimana deh, mistik gitu warnanya. Oke, adik-adik sekalian, teman sekalian, oh masih ada Pak Yon, ya. Saya belum dijawab tadi itu. Oh, yang belum dijawab ya? Pak Cahyono masih bertahan sampai malam ini. Ada beberapa hal yang saya ikuti tadi mengenai bagaimana menjaga peninggalan nenek moyang. Banyak yang salah kaprah di bangsa ini oleh duduk sing aku gak seneng tak rusak. Ini penting. Sebetulnya bagaimana sih kita menghargai peninggalan nenek moyang? Seperti kami sebagai seorang Kristiani, ya wis lah wong iku tinggalane mbah dhewe. Lek kon kepengin sembahyang caramu ya caramu ae lah. Jadi tinggalane mbah iku yo diopeni gitu. Kadang-kadang ada yang terlalu kemelinti. Wah, mbah iku gak beres gitu. Terus tak tanya ya, lah kon iso nggih sawah. Ini maksud saya pikiran-pikiran yang
tidak standar gitu. Jadi ini hasil imajinasi kita bahwa apapun, tolong deh peninggalan nenek moyang yang bagus itu ya sudah biar saja hadir gitu. Karena adik-adik misalnya pernah membaca bagaimana kebudayaan Indonesia ini kan kebudayaan yang luar biasa. Yang terakhir itu kalau adik-adik nanti ada yang dari Sulawesi enggak? Ada. Di sana sebetulnya sudah lama ditemukan ada lukisan di gua-gua di leng-leng Karampung ya, namanya Karampung itu. Ternyata orang Eropa pun peneliti-peneliti spiritual itu kaget bahwa tinggalannya Mbak Dewi itu luar biasa. Di sana di gua itu ada lukisan perburuan celeng gitu ya. Kemudian dibandingkan yang di Altamira, kalau nggak salah di Spanyol ya, itu ternyata jauh lebih mudah. Di leng-leng itu 50.000 tahun ya, 50.000 tahun itu sudah ada. Artinya apa? Kita orang Indonesia, mahasiswa itu harus bersyukur bahwa dari negeri kita sendiri itu sebenarnya banyak ide-ide yang bisa digali. Terus yang kedua, saya sering ngobrol dengan Pak Bambang ini juga sering keluyuran, ini teman keluyuran, kami sampai ke Flores dan mana-mana. Setelah kita coba renung-renung kenapa terjadi pengerusakan candi-candi, kenapa ada pencurian barang-barang di candi-candi. Kami renung-renung berdua itu awal jadi Menteri Pariwisata ya pegawainya ya karena itu candi Hindu ya pakai baiklah bapak yang Hindu itu yang jaga di sana, seperti juga misalnya gereja itu yang jaga yang orang-orang Kristen, kemudian yang Islam ya pastilah di sunan-sunan, ada 9 sunan itu kan itu juga dari umatnya. Bagaimana ini terutama untuk Mas Agung yang sangat berkompeten di dunia pemerintahan, ini yang masukkan aja. Jadi karena apa? Kalau pegawainya itu adalah orang yang memeluk agama yang sama, pasti dia akan merawatnya, pasti. Jadi teori apapun nanti tolong Mas Dwi bisa pikir itu esensinya itu. Jadi soal keamanan kan pasti ya, kita nguri-nguri kalau barang tinggalan orang tua itu tidak kita uri, kita nggak tahu apa-apa jadi itu kok kerewen lagi kan enggak ya, kan dititik gak diwong kan enggak. Jadi tetap historis kronologis itu harus dijaga, terutama ini calon akademikus ini harus paham gitu. Jadi ya keluyuran lah, kalau mau keluyuran ngajak Pak Bambang ya, ngajak saya boleh lah, saya terkait boleh. Kemudian yang kedua mengenai pameran ini saya anggap sesuatu yang melawan arus ya adik-adik. Jadi ini melawan arus. Selama ini di Bali terkenal adalah daerah jual beli lukisan atau komersial art. Kenapa? Ada dosen ini enggak tahu ini pago apa enggak, tapi kan apa gambar kopi sama apa sawah gitu, ini luar biasa. Jadi saya kaget juga ternyata masih ada juga seniman yang di Bali yang katanya Bali itu adalah virusnya kesenian, mematikan kesenian. Ternyata dua tokoh ini bisa lolos dari hal-hal yang sifatnya komersial art gitu. Oleh sebab itu saya juga bertanya-tanya, lek jadi Arema ini gendeng be. Ini Pak dosen ini gendeng be. Tahu gendeng ya? Di Bali tahu ya?
edan ya. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, ini sangat-sangat wis ora umum yang menentang arus gitu. Nah ini saya juga nggak ngira kalau di titik ini terjadi peristiwa yang dahsyat menurut saya. Kan selama ini kita nggak dapat suguhan yang murni ya, murni kreasinya para teman-teman gitu. Banyak juga sih teman saya di Bali kayak ngedan begitu, tapi pertanyaan saya, bagaimana Pak Wayan Setem menghalau ya, atau menjadikan dirinya sebagai seorang yang benar-benar setia kepada dunia yang namanya fine art. Jadi adik-adik pasti tahu lah, pasti tahu, kalau nggak tahu aku tak sekolah namanya. Jadi itu Pak Setem sama Pak Anies saya salut sekali. Jadi di alam yang serba komersil ya, apalagi yang namanya industri kreatif, puji Tuhan seni lukis tidak bisa disentuh dengan semena-mena. Saya kira itu mohon apa yang melatar belakangi Pak Anies dan Pak Wayan Setem. Kemudian yang penting lagi, kalau di kepercayaan masing-masing, ini kan di Bali itu kan ada dogma-dogma pasti ya. Tetapi sebagai seniman, ini pertanyaan yang kedua, yang sebagai seniman Pak Anies dan Pak Wayan Setem ini bisa hadir begitu harmoni dengan ajaran-ajaran yang ada di sana. Saya nggak tahu apakah para pedanda atau tokoh agama melihat lukisan ini protes, saya juga belum tahu. Monggo. Tes, mohon maaf, tadi kali ini belum memperkenalkan diri ya. Beliau ini Pak Yon itu alumni UM juga. IKI, ini juga pernah mengajar lama di IKI, baru-baru berdiri. Makanya ini beliau ini juga sesepuhnya IKI seni rupa. Ya, ini sesepuhnya juga. Itu aja, terima kasih. Oh, sesepuh dari saya. Terima kasih Pak Agung. Pak Awi. Terima kasih. Dari tadi saya dengar itu ceritanya memang tentang sejarah. Pada lakonnya itu yang sebelahnya itu, beliau yang doktor itu. Kalau yang tengah ini kan sudah sering kita kenal. Jadi menurut saya nanti bisa kontak pribadi, minta nomornya dia, terus berdiskusi sepanjang malam. Karena ceritanya nggak habis, dan tapi menarik gitu. Nah, saya ingin masuk ke dalam tema utama acara ini, pameran lukisan. Saya ingin setelah saya menikmati 2 hari ini karya-karya Pak Setem dan Pak Anies, maka saya sebetulnya ingin bertanya nantinya bahwa kalau saya berangkat dari genetika kebudayaan begitu di Bali, apalagi Pak Setem ini jelas-jelas memakai Iwayan Setem, artinya betul-betul gennya itu gen Bali yang mungkin berterak marwadewa gitu. Tapi kalau dari saya pernah tinggal di Bali, saya mengenal satu istilah namanya taksu ya Pak. Jadi taksu ini mendasari proses penghayatan seorang seniman ke dalam karyanya. Kalau dalam buku Kosarupanya Pak Setem ini bahwa banyak karya kemudian dirupakan menjadi patung dan sebagainya begitu, hasil kreativitas pemikirannya. Ketika Pak Setem yang sangat paham terhadap Kosarupa itu sebetulnya tanda-tanda yang hadir di dalam satu kebudayaan.
misalnya Bali, tanda-tanda yang banyak dari artefak macam-macam, dari bisa patung, bisa ukiran, bisa macam-macam, tulisan, mungkin lontar dan sebagainya itu. Biasanya perupa itu terikat dengan tanda-tanda itu, dan Pak Seto memang memakai tanda-tanda itu untuk muncul di dalam seni rupa baru. Tapi yang saya kagumi justru ketika saya memahami artefak yang dibawa dari kosa rupanya yang beliau teliti luar biasa sangat. Buku itu saya pikir nanti perlu di-sharekan ke UM ini rasanya, karena buku itu penting sekali menurut saya. Jadi semacam kamus gitu yang banyak bercerita di dalamnya, arti maupun filosofinya. Nah, ketika dibawa Pak Seto masuk ke dalam kanvas dan Pak Anies masuk juga ke dalam kanvas, maka kosa rupa itu atau tanda-tanda yang dibawa masuk, sekalipun itu mungkin bertema Hindu atau Buddha, tapi tidak kehilangan yang namanya taksu tadi, Pak. Nah, taksu ini sebetulnya adalah kunci bahwa karya itu urip. Urip itu bukan hidup. Urip ini tinjauan filosofis sejatinya manusia berada. Manusia ini berada, ada dan tiada, jadi ke sana. Ya, pertanyaan saya kemudian bagaimana, saya heran-heran kok bisa Pak Setem ini membawa taksunya terutama ke 4 karya yang ini karya pemenang award itu, Pak, ya? Iya, pantas, Pak. Kalau saya malah dapat 2 award ini, Pak. Membawa karya-karya dengan pewarnaan yang katanya tadi apalah, tapi yang jelas taksu di dalamnya saya menyentuh. Memang taksu ini tidak bisa dipelajari secara letterless gitu ya, tapi dirasakan, dihayati. Kebetulan saya ini 6 tahun di Bali, saya melukis di sana, sehingga saya dekat sekali dengan Banten, dengan upacara-upacara macam-macam itu, dan saya bisa melihat bahwa Pak Seto masih masuk ke dalamnya. Dan kalau Pak Anies memang taksu itu ada, tapi dalam citraan yang lain. Saya melihatnya berbeda, tapi tetap ada daya uripnya tadi, tetap ada di Pak Anies ini. Saya pikir Pak Seto bisa membagikan kiatnya bagaimana membawa kosa rupa itu yang kemudian masuk ke dalam kanvas kontemporer hari ini, masuk dengan warna-warna dan lain-lain yang kelihatannya itu sangat profan, Pak, tapi justru kemudian muncul sebagai hal yang luar biasa, membawa taksu, membawa jiwa. Itu saya pikir, jadi dibagi Pak ilmunya, Pak. Kami menjawab dari Pak John dari Roya. Nah, itu terkait komersialisasi. Nah, kita tahu ya, dalam konteks peta perjalanan seni di Bali itu pertama tentu para tetua, para leluhur, dan sebelum era industri pariwisata ya, itu bekerja untuk persembahan, untuk ayah, di pura, di puri, termasuk dengan berbagai upacara. Itu sangat syarat dengan seni ya, baik itu seni rupa, seni pertunjukan, seni tarian, seni-seni semuanya yang mendukung ritual. Itu bahkan dalam konteks seperti itu tidak mencantumkan nama, dia anonim. Bekerja seni sebagai sebuah persembahan, sebagai sebuah hiarnya, sebagai sebuah penyatuan untuk apa ya, pada yang manunggal, pada Tuhan. Nah, ketika industri pariwisata melanda Bali, nah ini terjadi satu komersialisasi. Bagaimana sekarang dengan datangnya Space, Bonet, itu mulai ada unsur individu, muncul pengakuan
bahwa yang membuat itu mencantumkan nama sebagai penanda dia yang menciptakan, yang membuat. Nah, terkait lagi dengan industri pariwisata yang memang dipromosikan oleh Belanda ya, dan sampai saat ini itu akhirnya seni menjadi komoditas. Seni diperjualbelikan, bahkan seni ditukar dengan nilai-nilai di luar estetik. Nah, dengan demikian memang betul terjadi komersialisasi. Tapi di satu sisi masih tetap bagaimana ada satu idealisme para perupa, para seniman, para empu, para maestro yang ada di Bali itu bekerja di awal tidak dalam satu tujuan untuk dijual atau ditukarkan, tapi dia bekerja dengan tulus, dengan kesadaran bahwa dengan berkarya dia seperti beryoga, dia seperti melakukan semacam ritus untuk pemenuhan panggilan dari jiwanya itu. Dengan demikian dalam konteks seperti itu memang banyak juga seniman-seniman, maestro, termasuk juga pekerja seni yang menampilkan yang namanya komersial. Artinya dalam konteks mencipta di awal tidak hanya dia berdiri pada saya harus jual, tapi dia bekerja dulu. Nah, persoalan nanti ada yang tertarik, ada yang berminat, itu persoalan di luar setelah mencipta. Dan ini juga mendukung aspek komersialisme, ternyata juga bisa menjadi semacam siklus untuk terus berputar. Tanpa ada semacam pembeli, saya yakin seniman tidak akan memproduksi. Kan untuk apa memproduksi kalau dia tidak ada yang membeli? Karena ini semacam pertukaran. Dan itu juga yang menumbuhkan maka Bali menjadi instalasi yang estalase perkembangan seni yang terus berkembang dan berkembang. Nah, itu yang Pak Yon. Nah, untuk Pak Bambang terkait taksu ya. Pertama, konteks taksu di Bali itu bukan hanya dalam diamini oleh pekerja seni ya, seniman. Semua masyarakat di Bali ya, dalam konteks untuk menghidupi diri atau menghidupi keluarga itu punya sebuah kerja, aktivitas bekerja, semua mengarah pada taksu. Artinya dalam konteks seorang petani, seorang nelayan, seorang pedagang, seorang pelukis, bahkan mungkin seorang maling sekalipun mungkin ya, ini punya satu ingin didudukkan dalam posisi jiwanya, yaitu taksu. Ini merupakan inner power, energi yang memang itu datang ketika ada satu keikhlasan dalam konteks bekerja, ada satu semacam perjalanan yoga di sana, sehingga taksu itu akan muncul ketika seseorang itu bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan kesadaran, bekerja dengan ketulusan. Nah, dengan demikian taksu itu tidak bisa kita berharap hadir, tapi itu akan otomatis hadir ketika kita sebagai seniman itu memuja dalam tanda kutip, tetapi kita suntuk untuk bagaimana kerja seni itu sebagai kerja panggilan untuk memenuhi panggilan jiwa, bekerja untuk pada ini. Bali itu semua punya tujuannya ke taksu. Artinya sehingga di setiap pekarangan ya, di setiap pekarangan ada yang namanya sangga. Itu setiap pekarangan, setiap rumah tangga itu yang punya rumah ya, yang sudah ada pagarnya itu mesti ada peligih taksu untuk memuja kekuatan Tuhan ya, yang kita mintakan agar
ketika bekerja kita mendapat keselamatan, ketika bekerja kita mendapat berkah, ketika bekerja kita akan menjadi senang menekuni pekerjaan itu. Nah, inner power ini dalam konteks masyarakat Bali mengacu pada ketulusan dan keikhlasan. Nah, sehingga ketika misalnya seorang penari dia akan menempa dirinya, begitu juga pelukis itu dengan satu yang namanya konsep jengah. Saya harus bisa ya, saya harus mampu. Nah, kebetulan juga Gen Bali, maaf ya, Gen Bali itu memang dari kecil, dari baru dalam kandungan mungkin sudah terbiasa bagaimana seperti Pak Bambang katakan tadi ya, itu ada satu aktivitas ritual yang memenuhi sepanjang hidupnya. Bayangkan habis masak, bagaimana kita mensyukuri apa yang tadi masak, bagaimana juga ketika kita menyapu halaman itu semacam sebuah ritus yoga ya. Sehingga kita merasa tidak terpaksa untuk menyapu, atau mungkin ketika kita bersedekah atau mungkin mempersembahkan sesuatu, itu ada satu keikhlasan bahwa apa yang kita terima merupakan berkah dari Tuhan dan itu harus dikembalikan sebagai penanda kita mensyukuri berkah rahmat-Nya. Nah, dalam konteks taksu, saya juga dalam konteks berkarya ya, mungkin Pak Bambang melihat pada karya ada taksu, mungkin juga yang lain melihat ada taksu. Itu setelah saya lakukan dengan ketulusan dan dengan kesungguhan. Kalau misalnya sudah mood ya, saya harus bekerja sampai tuntas atau mungkin sampai malam, ya itu saya lakukan. Dan artinya etos kerja Bali di mana taksu itu menjadi satu acuan bagaimana Tuhan, artinya bakat termasuk juga rezeki itu tidak datang sendirinya, tetapi datang dengan doa dan kerja. Ya, terima kasih. Saya nggak bisa berkata-kata, yang pasti kita sudah dilipat 5 menit dari jadwal penutupannya. Oke, Kak, terasa loh ya, panjang tapi mengasihkan. Malam ini kita berbincang penuh dengan harmonis dan rasa, dan rasa itu berkumpul di satu ruangan ini sehingga jadi peristiwa budaya yang luar biasa, pengkayaan hati, pengkayaan rasa, dan pengkayaan pikiran kita. Saya pikir itu saja yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik mahasiswa dari UM. Beliau Pak Bambang Awe sudah hadir dari pihak replika galeri Mas Rizal, Pak Yono matur nuwun hadirnya, Pak Agung, Mas Boyan, Pak Anis, Rajo. Waduh, selamat jalan habis ini kayak langsung pulang ya Pak ya, langsung pulang Bali. Hati-hati Pak ya, kalau nyetirnya hati-hati nih ya. Dan yang paling khusus Ibu Feni Rohbe sebagai kurator pameran dan jalan air rasa. Juga teman-teman dari pemandu wisata, pelaku wisata, Maturun, Dadir, dan yang lainnya saya nggak bisa sebut satu-satu. Ada Mas Edi, ada Mas Igor, ada Mas Boyan, dan lain-lain. Saya pikir itu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, dan pasti kawan-kawannya dari Bali mohon bisa diajak ke sini karena kita bisa saling tukar-menukar pengalaman, ketahuan, dan lainnya. Gitu ya. Adik-adik sekalian, terima kasih banyak. Kita akhiri perjumpaan malam ini. Jangan salah, nanti bisa ditonton di Pakai TV pertemuan hari ini. Dan kita akan melakukan foto bersama untuk yang selama ini kita mau foto. Saya mohon yang senior-senior bisa hadir di depan untuk foto bersama di bawah dengan background karyanya Pak Yasir. Kita beri pos dulu untuk yang lain Pak. Pak Anis, Pak Boyan, Pak Indi, seni. 1, 2, 3.
Iya.